Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan pengantar himpunan, penyajian himpunan, kardinalitas, dan jenis-jenis himpunan. Kami beranggotakan 4 anggota, yaitu Vera Alfi Rizky, Ilyas Asadili, Lailatul Qomaria Azahra, dan Siska Fajarsari. Yang pertama, pengantar himpunan. Himpunan adalah kumpulan objek atau anggota yang well-defined. Contoh, himpunan mahasiswa tahun 2009 atau 2010. Notasi keanggotaannya ada 2 contoh, yaitu Sutarno, anggota dari A, yang berarti Sutarno adalah mahasiswa tahun 2009 atau 2010. Dan yang kedua ada Andi, bukan anggota dari A, yang berarti Andi bukan mahasiswa tahun 2009 atau 2010. Di sini ada yang disebut kardinalitas. Kardinalitas itu bisa disebut juga jumlah anggota dan dilambangkan dengan harga mutlak A atau N. Di situ ada N dalam kurung A yang dibaca kardinalitas dari himpunan A. Yang berikutnya ada penyajian himpunan. Cara penyajian himpunan yang pertama yaitu daftar anggota atau enumerasi, yang berarti menuliskan semua anggota dalam kurung kurawal dan dipisahkan dengan koma. Urutan tidak penting dan elemen tidak boleh duplikat atau tidak boleh sama. Contohnya, himpunan A sama dengan 1, 2, 3, hingga 10 yang dipisahkan dengan koma dan ada di dalam kurung kurawal. Itu penulisan pemaparan anggota. Yang berikutnya ada cara penyajian yang kedua, yaitu notasi pembentuk himpunan, atau yang berarti menyatakan elemen dengan syarat tertentu. Contohnya, himpunan A sama dengan X, yang dimana X lebih kecil dari atau sama dengan 10. Maka X anggota bilangan asli. Karena bilangan kurang dari atau sama dengan 10 berarti 1, 2, 3, hingga 10 yang termasuk bilangan asli. Yang ketiga, diagram Venn. Himpunan digambarkan dengan lingkaran, anggotanya titik-titik di dalamnya, yaitu ada 1, 2, 10, dan seterusnya, membantu visualisasi hubungan antar himpunan. Contoh paradoks Russell, S menyatakan himpunan yang tidak memuat dirinya sendiri. Maka, apakah elemen S menghasilkan kontradiksi atau elemen yang tidak logis? Penyajian himpunan yang pertama, enumerasi atau daftar anggota adalah himpunan A sama dengan 1, 2, 3, hingga 10. Contoh yang tadi meliputi anggota dari himpunan A yang ada di dalam kurung kurawal dan dipisahkan dengan koma. Yang kedua, simbol-simbol baku. P bilangan bulat positif, N bilangan alami, Z bilangan bulat, Q bilangan rasional, R bilangan real, dan C bilangan kompleks. Yang ketiga, notasi pembentuk himpunan. Contohnya, himpunan A sama dengan X yang dimana X anggota N, maka X lebih kecil atau sama dengan 10. Yang keempat, diagram Venn. Misalkan ada 3 himpunan, yaitu U yang berisi angka 1 hingga 8, yang A berisi 1, 2, 3, dan 5, dan yang B berisi 2, 5, 6, 8. Nah, himpunan yang paling banyak anggotanya yaitu digambarkan menjadi kotak, tetapi himpunan yang anggotanya meliputi bagian anggota dari yang terbanyak itu dijadikan lingkaran di dalam kotak. Dan di sini anggota dari himpunan A dan B sama-sama memiliki anggota bagian dari U. Maka A dan B digambarkan menjadi lingkaran di dalam gambar kotak dari himpunan U.
dan angka yang tidak meliputi seluruh anggota A dan B berada di luar lingkaran yang berarti 7 dan 4. Jika ada anggota dari A dan B yang sama, maka lingkarannya menumpuk. Yang sama antara A dan B dan U, yaitu 2 dan 5. Sisanya mengikuti lingkaran dari himpunan A dan B. Misal, A tersisa 1 dan 3, dan B tersisa 8 dan 6. Kardinalitas adalah banyaknya anggota himpunan. Notasi kardinalitas A atau harga mutlak A. Contoh, himpunan A sama dengan 2, 4, 6, maka kardinalitas A sama dengan 3. Aplikasi menghitung siswa di kelas, jumlah hari dalam seminggu, jumlah benda di rumah. Contoh, yang pertama, himpunan A sama dengan A, B, C, maka kardinalitas A sama dengan 3, yang dimana 3 itu jumlah dari himpunan A. Yang kedua, himpunan B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, maka kardinalitas B sama dengan 5, yang dimana 5 jumlah dari himpunan B yang berisi 1, 2, 3, 4, 5. Yang ketiga, hari Senin hingga Minggu, maka kardinalitas sama dengan 7, yang dimana 7 yaitu menghitung hari, jumlah dari hari Senin hingga Minggu, yaitu 7. Yang keempat, kelas 7A sama dengan 25 siswa, 7B sama dengan 30 siswa. Selanjutnya ada jenis-jenis himpunan. Yang pertama ada himpunan kosong, atau notasinya atau yang disebut lambangnya adalah bentuk lingkaran yang dicoret miring, atau bisa juga kurung kurawal yang tidak ada isinya, yang berarti tidak memiliki anggota. Contohnya adalah himpunan A sama dengan X, yang dimana X lebih besar dari 10 dan X lebih kecil dari 5. Maka himpunan kosong, karena tidak mungkin ada angka yang sekaligus dia lebih besar dari 10 dan lebih kecil dari 5. Lalu yang kedua ada himpunan bagian atau subset. Sebelum masuk ke himpunan bagian atau subset, himpunan bagian mempunyai teorema. Yang pertama ada improper subset, atau himpunan bagian yang tidak tepat atau tidak logis, yang berarti ditandai dengan notasinya adalah bentuk C yang di bawahnya ada garis. Nah, di situ kan ada A, improper subset dari A. Kan kalau A pasti A ya kan? Nah, di bawahnya juga ada himpunan kosong improper subset A, yang dimana himpunan kosong itu masuk ke dalam semua himpunan kalau di dalam teorema subset. Nah, yang kedua ada proper subset atau himpunan bagian tepat. Nah, di sini ada contoh nih. Kan semua subset selain himpunan kosong dan A kan. Nah, di contoh yang himpunan bagian yang kedua, ada diketahui A proper subset B, maka himpunan A adalah bagian dari himpunan B, yang dimana A ini dicakup semua anggotanya, atau yang himpunan A itu masuk ke B, tetapi B itu mencakup semua elemen yang ada di himpunan A atau semua anggota di himpunan A, tetapi A tidak
mencakup semua anggota himpunan B, yang dimana misal contohnya kan A-nya 1, 2, 3 dan B-nya 1, 2, 3, 4, 5. Kan yang A ini semuanya ada di himpunan B, 1, 2, dan 3. Sedangkan B itu tidak ada 1 di himpunan A, yaitu angka 4 dan 5. Maka dinamakan proper subset atau himpunan bagian yang tepat, yang dimana hanya sebagian yang sama dengan himpunan yang lainnya. Untuk menentukan banyaknya subset, itu bisa menggunakan rumus 2 pangkat N. N ini seperti tadi kardinalitas, total anggota dari sebuah himpunan. Misal tadi B, ya kan? B-nya ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Berarti ada 5. Otomatis N-nya sama dengan 5. Maka banyaknya subset adalah 2 pangkat 5. Dan untuk menentukan banyaknya subset sejati, itu bisa menggunakan rumus 2 pangkat N min 1, yang dimana N adalah kardinalitas. Misal tadi kardinalitas dari himpunannya B adalah 5, maka 2 pangkat 5 dikurangi 1 akan menghasilkan nilai akhir. Untuk contoh penjabaran himpunan bagian ada di contoh himpunan A, yaitu 1 dan 2. Maka subsetnya adalah himpunan kosong 1, 2, 1, 2. Mengapa bisa seperti itu? Karena kalau subset itu mencakup himpunan kosong, himpunan yang ada 1 elemen, dan himpunan yang berisi 2 elemen. Himpunan kosong kan tadi ada di subset himpunan kosong, terus yang 1 elemen ada 1, terus ada 2. Nah, himpunan yang 2 elemennya ada 1,2. Seperti itu. Yang ketiga ada himpunan yang sama, yang dimana contohnya adalah A sama dengan B jika semua elemen A ada di B, dan sebaliknya. Notasinya atau lambangnya bisa sebagai berikut. A sama dengan B jika dan hanya jika A improper subset B dan B improper subset A. Yang keempat, ada himpunan yang ekuivalen. Bisa dinotasikan atau dilambangkan sebagai berikut. A ekuivalen B jika jumlah anggotanya sama. Contoh, A sama dengan 1 dan 2. B sama dengan A dan B. Maka A ekuivalen dengan B. Perbedaan antara himpunan yang sama dan himpunan yang ekuivalen. Jika himpunan yang sama, itu berarti semua anggotanya akan sama. Misal, A sama dengan 1 dan 2. Otomatis B-nya juga 1 dan 2. Akan dilambangkan sebagai B jika dan hanya jika A improper subset B dan B improper subset A, yang dimana anggota himpunan A sama dengan anggota himpunan B. Kalau himpunannya ekuivalen, kita menghitung jumlah anggotanya atau kardinalitas dari himpunannya. Tidak tergantung sama elemennya apa saja. Elemennya bebas, yang penting jumlah elemennya sama. Misal, kan di situ ada 1 dan 2, kalau yang B-nya A dan B. Nah, masing-masing kan ada 2 anggota kan? Anggotanya sama, ada 2. Itu disebut ekuivalen.
Paham kan ya teman-teman? Semoga paham ya. Yang kelima ada himpunan saling lepas. Himpunan A dan himpunan B tidak memiliki elemen yang sama. Notasinya adalah himpunan A saling lepas dengan himpunan B. Contoh, jika A adalah himpunan semua X yang dimana X merupakan bilangan prima yang kurang dari 8. Dan B adalah himpunan bilangan 10, 20, 30, dan seterusnya. Maka, himpunan A saling lepas dengan himpunan B. Yang keenam atau yang terakhir ada himpunan kuasa. Himpunan kuasa adalah semua himpunan bagian atau subset dari himpunan A. Notasinya adalah himpunan kuasa dari A atau 2 pangkat A. Jika banyak anggota A adalah M, maka banyak anggota himpunan kuasanya adalah 2 pangkat M. Contoh, A adalah himpunan yang berisi 1 dan 2. Maka, himpunan kuasa dari A adalah himpunan yang berisi himpunan kosong, himpunan 1, himpunan 2, dan himpunan yang berisi 1 dan 2. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Semoga ilmu yang kami berikan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.